Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi arsalahu kafatan linnasi basyiran wa nadhira wa da'iyan ila Allahi biidnihi wa sirajan munira. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man jahada bi jihadi wa sara ala nahjihi ila yaumiddin. Amma ba'du fa ya ibadallah usyikum wa iyaya bi taqwallahi wa ta'atihi faqad fazal muttaqun. Wa alamu anna Allah ta'ala yaqulu fi kitabihil karim a'udzu billahi minasy syaithanir rajim bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam fi hadits ittaqillaha haitsuma kunta wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nas bi khuluqin hasan. Bapak-bapak, saudara sekalian, hadirin jamaah salat Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan yang baik ini, mari kita senantiasa memanjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat dan nikmatnya. Bapak dan saudara sekalian bisa hadir di Masjid Al-Kautsar ini untuk melakukan sebuah kewajiban kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita meninggalkan sejenak aktivitas duniawi kita karena kita sadar bahwa kehidupan yang Allah berikan di dunia ini cuman sementara, sebentar sekali. Kita akan menuju sebuah kehidupan yang abadi, yaitu kehidupan di akhirat kelak. Karenanya dengan keyakinan itulah Bapak dan saudara sekalian di saat ini bisa hadir di masjid ini untuk melaksanakan ibadah salat Jumat secara berjamaah. Mudah-mudahan rangkaian ibadah-ibadah yang lainnya, begitu juga Jumat yang kita laksanakan pada saat ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kita senantiasa berharap pula kepada Allah Subhanahu wa taala kesalahan yang kita lakukan dalam sepekan ini, baik yang sifatnya kita sengaja ataupun yang di luar kesengajaan, mudah-mudahan semuanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam tak lupa kita sanjungkan kepada Nabi kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para sahabat, keluarganya, dan mudah-mudahan kita semua selaku umatnya nanti bisa dipertemukan kembali kepada beliau dan di dalam tempat yang sangat terhormat di sisi Allah Subhanahu wa taala, yaitu dalam surganya. Amin ya rabbal alamin. Bapak dan saudara sekalian, jamaah salat Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika memberikan tausiah kepada para sahabat, kata beliau, wahai sahabat-sahabatku, siapa di antara kalian bisa meluangkan waktu untuk menolong saudaranya yang telah membutuhkannya, maka beliau akan mendapatkan jaminan dari Allah Subhanahu wa taala yang jauh lebih bagus
dibandingkan orang tersebut ketika beriktikaf di masjid. Ketika Rasulullah SAW selesai memberikan nasihat itu, sahabat yang hadir di waktu itu adalah sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Ketika beliau sedang beriktikaf dalam sebuah masjid, kemudian beliau mendapati saudaranya atau orang yang ada di dalam masjid itu sedang beriktikaf pula bersama sahabat tadi. Maka beliau menghampiri orang yang ikut beriktikaf bersama sahabat Abu Hurairah. Beliau mengatakan, "Wahai saudaraku, saya memperhatikan kamu dalam keadaan sedih. Ada apa yang gerangan yang engkau pikirkan? Sehingga saat tadi aku menghampiri kamu sedang iktikaf tapi dalam keadaan gelisah." Kemudian si rajul tadi menjawab pertanyaan yang disampaikan oleh sahabat Abu Hurairah, "Wahai Abu Hurairah, bahwa saya memiliki tanggungan yang banyak yang harus aku perlukan untuk memenuhi kebutuhan keluargaku." Mendengar jawaban disampaikan si rajul tadi, Abu Hurairah ingat akan pesan nasihat yang disampaikan oleh Nabi kita Rasulullah Muhammad SAW. Maka Abu Hurairah mengatakan, "Wahai saudaraku, mari kita keluar ke rumahku, akan aku berikan, akan aku tunaikan apa yang menjadi kebutuhan Anda, supaya Anda tidak menjadi orang yang gelisah lagi, supaya Anda bisa khusyuk dalam melaksanakan iktikaf di masjid ini." Mendengar jawaban Abu Hurairah, si rajul mengatakan, "Wahai Abu Hurairah, apakah karena hanya memenuhi kebutuhanku ini engkau mengajak saya untuk keluar sehingga kamu keluar dari masjid untuk meninggalkan iktikaf?" Jawaban itu disampaikan Abu Hurairah, "Wahai saudaraku, karena aku ingat pesan dari Rasulullah SAW, saya ingin menggapai sebuah pahala di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala yang jauh lebih tinggi dibandingkan sekarang saya sedang iktikaf." Jamaah salat Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, bagaimana keadaan dengan kita jamaah dirahmati Subhanahu wa Ta'ala? Kita yang diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, diberikan rizki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, adakah di dalam diri kita seperti yang telah dirasakan oleh sahabat Abu Hurairah dahulu ketika mendengar saudara-saudara sedang kesukaran, saudara-saudaranya sedang membutuhkan? Apakah kita hanya cuek untuk memikirkan keadaan kita sendiri? Yang penting keluarga kita, saudara-saudara kita terpenuhi, kemudian tidak memperhatikan keadaan saudara-saudara kita yang lain yang sedang kelaparan, yang sedang butuhkan, kemudian kita cuek saja. Apa yang pernah disampaikan oleh Nabi kita Muhammad SAW, jamaah yang dirahmati sekalian, bahwa ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan rizki kepada kita yang cukup, kemudian kita cuek dengan saudara-saudara kita yang lain yang sedang membutuhkan, maka kita akan mempertanggungjawabkan nanti di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan susah. Kita lihat bagaimana Anas bin Malik menegaskan apa yang pernah disampaikan oleh Rasulullah SAW terkait dengan masalah tadi. Rasulullah SAW bersabda yang disampaikan oleh Anas bin Malik, "La tazulu qadama 'abdin hatta yus'ala an arba'." Kata Anas bin Malik, Rasulullah SAW bersabda bahwa nanti dua kaki ibnu Adam ketika dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di tempat yang sangat luas, tidak ada seorang pun yang mampu untuk menolongnya kecuali amal yang telah dilakukan ketika hidup di dunia. Salah satunya jamaah Allah Subhanahu wa Ta'ala ditanyakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah wa an malihi min aina iktasabahu wa fima anfaqahu, tentang harta yang kita cari setiap hari. Kata Rasulullah, min aina iktasabahu, dari mana mendapatkan harta yang banyak itu? Apa proses yang dilalui ketika mendapatkan harta yang banyak itu? Apakah hanya berprinsip yang penting mendapatkan banyak, kemudian tidak peduli dari mana asal mendapatkan harta itu? Yang penting bisa memenuhi kebutuhan yang diinginkan oleh keluarganya, kemudian tidak mengaruhkan, tidak melihat dari mana asal harta itu didapatkan. Wa fima anfaqahu, kemudian ketika mendapatkan harta yang banyak itu, apa yang dilakukan dengan harta itu? Apakah dia menghiraukan saudara-saudaranya yang sedang membutuhkan atau tidak?
Ketika itu tidak dilakukan, maka dia tidak akan susah nanti untuk mempertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jauh berbeda jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang yang tidak percaya dengan datangnya hari kiamat, dia tidak peduli apa yang dia mendapatkan, harta yang banyak. Yang penting dia bisa memenuhi kebutuhan sehari-hari, sudah beres. Tetapi orang-orang yang beriman tidak seperti itu, harus berpikir panjang ketika dia bekerja, keluar dari rumahnya untuk mendapatkan rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Terus hati-hati. Kita lihat jamaah Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala menjelaskan bagaimana orang-orang kafir ketika dia bertingkah laku di dunia tidak mempedulikan hartanya yang dia dapatkan. Kemudian apa yang dia lakukan? Allah Subhanahu wa taala menyatakan hal itu di dalam surah Fatir. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walladzina kafaru lahum naru jahannam la yuqda 'alaihim fayamutu. Kata Allah Subhanahu wa taala, dan orang-orang kafir yang tidak mempedulikan bagaimana caranya dia mendapatkan harta. Dia tidak mempedulikan terkumpul berapa. Kata Allah Subhanahu wa taala, lahum naru jahannam. Mereka nanti akan mendapatkan balasan berupa neraka jahannam. La yuqda 'alaihim, mereka di dunia kadang-kadang diberikan umur panjang, tidak diberikan sakit dan sebagainya, dia dalam keadaan sehat, fayamutu, sampai dia meninggal baru nanti mendapatkan balasan sesuai diceritakan Allah Subhanahu wa taala dalam tadi. Wala yukhaffafu anhum min adzabiha, mereka akan disiksa dengan siksaan yang berat, tidak sedikit pun dikurangi siksaannya. Kata Allah Subhanahu wa taala, kadzalika najzi kulla kafur. Demikian itu kata Allah Subhanahu wa taala, kami akan membalas orang-orang yang sangat kufur terhadap nikmat Allah Subhanahu wa taala. Ketika mereka sudah masuk dalam siksaan Allah Subhanahu wa taala dalam neraka, wa hum yastarikhuna fiha. Jamaah Allah Subhanahu wa taala, kita perhatikan pada ayat berikutnya. Mereka berteriak-teriak di dalam neraka, minta tolong kepada orang, tetapi tidak seorang pun yang mampu memberikan pertolongan akibat perbuatan dosa yang telah dilakukan di dunia. Apa kata mereka dalam neraka? Rabbana akhrijna, ya Allah, keluarkanlah kami dari tempat yang sangat hina. Na'mal salihan ghairal ladzi kunna na'mal. Kami akan berbuat baik, kami akan beriman kepadamu ya Allah. Kami akan berbuat baik, tidak seperti amal dosa yang telah aku lakukan di dunia. Apa jawab Allah Subhanahu wa taala? Awalam nu'ammirkum ma yatadzakkaru fihi man tadzakkar. Bukankah kami telah memberikan kalian panjang umur yang seharusnya kamu bisa berpikir dengan panjang umur yang aku berikan kepada kalian. Wa ja'akumun nadhir. Begitulah saya telah mengutus seorang rasul yang memberikan peringatan kepada kalian setiap hari. Karena itu tidak usah kalian memberikan atau meminta udzur, memberikan dan sebagainya. Fadzuku, maka rasakanlah balasan pada hari ini. Kalian semua tidak bisa kembali di dunia lagi. Wa malidz zalimina min nasir, maka tidak ada seorang pun yang mampu memberikan pertolongan kepada orang-orang yang telah mendolimi dirinya sendiri, yang tidak mau melaksanakan kewajiban pada Allah Subhanahu wa taala, yang tidak mau beriman kepada Allah dan Rasulnya. Mudah-mudahan jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita diberikan keistiqomahan, diberikan kekuatan iman sehingga kita bisa melaksanakan kewajiban kepada Allah Subhanahu wa taala, dan pada nantinya kita akan mendapatkan tempat yang sangat terhormat di sisinya, itu dalam surga. Barakallahu lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikr hakim. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Innal hamdalillah alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kulli wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da.
Faqala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan, innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammadin wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa ali Ibrahim wa barik 'ala Muhammadin wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka ya maulana sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajati rabbil alamin. Allahumma inna nas'alukal huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Allahumma inna nas'alukal huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Allahumma inna nas'alukal huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala khalqi nabiyyina Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin.